يبدو من معاني أحمدي راحتي الأطيار تشدو في ليالي المولدين وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي في ليالي المولدين في ليالي المولدين Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Sebagaimana yang sama kita maklum bahwa manusia hidup tidak akan pernah terlepas dari 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan. Masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang adalah harapan. Lalu bagaimana agar kita punya harapan sesuai dengan prinsip hidup kita bahwa hidup hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hidup hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Bapak dan saudaraku yang teramat sangat saya hormati, mari sama-sama pada malam hari ini kita mencoba untuk membedah satu ayat Al-Quranul Karim. Allah berpesan moral betul kepada kita menghadapi tahun baru ini. Apa kata Allah? Anda boleh buka di Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18. Allah bilang pesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanjur nafsun ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kalau kita lihat ayat ini ada 2 poin yang Allah titip betul kepada kita tatkala kita masuk pada tahun baru. Apa itu? Yang pertama, karena kalimatnya adalah takhsis, pesan ini hanya dihususkan buat kita orang yang beriman. Yang kafir nggak dipesan. Yang murtad nggak dapat pesan. Yang munafik kagak dapat pesan. Yang dipesan hanya orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa pesan Allah tatkala kita masuk tahun baru? Amanut taqullah. Yang pertama Allah pesan kepada kita, hendaknya lah tingkatkan takwa kepada Allah. Kalau ada orang bertanya, Pak, takwa itu apa sih?
Ini malam ini saya mencoba untuk mengupasnya. Bab kadang-kadang dulu orang yang namanya takwa itu orang yang pasti strebet kemana-mana. Sorbannya nggak pernah lepas. Strebetnya lumayan luar biasa. Itu nggak jaminan. Kenapa? Itu hanya sekedar pakaian. Ke pasar strebet, kerja strebet, kemana-mana strebet. Kalau kata saya bilang, itu bukan orang takwa, orang burut. Kenapa? Pakaian belum tentu jaminan dia jadi orang takwa. Pak, itu tuh Pak orang takwa. Yang mana? Yang kemana-mana bawa tasbih gede-gede banget. Mungkin, tapi itu nggak jaminan. Kenapa? Film solid bagaimana gedenya kalian pakai tasbih. Bener nggak? Nggak jaminan. Itu loh Pak orang yang takwa yang mana? Yang di masjid nggak pulang-pulang, duduk aja di atas sejadah. Belum jaminan. Kenapa? Zaman sahabat ada orang nggak pulang-pulang di masjid, ternyata bukan takwa. Kenapa? Lantaran banyak utang. Kenapa demikian? Sebab masjid tempat yang paling aman untuk ditagih utang. Nggak percaya? Coba silakan. Benar? Nah, takwa menurut istimewa ulama imtisalul awamir wastinabun nawahi. Apa itu? Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Kemudian dari kalimat ini Imam Al-Qusairi di dalam tafsirnya beliau menafsirkan bahwa orang takwa itu punya ciri 4. Ini mudah-mudahan ada di kita semua nih. 4-4-nya. Apa itu? Yang pertama, huruf ta menunjukkan tawadu. Apa tawadu? Hurujun nafsi ala nafsi. Orang yang telah keluar sifat akunya di dalam dirinya. Ini luar biasa. Orang kalau sudah sifat akunya telah keluar dalam dirinya, ini luar biasa. Kenapa? Semua keberhasilannya, kesuksesannya diserahkan, disenderkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, kalau kita kan nggak begitu, Pak. Betul nggak? Umpamanya ini pengurus masjid. Masjid At-Taqwa ini udah luar biasa. Bagus, jamaahnya banyak. Lalu pengurusnya bilang di hatinya, ini kerja gua, kalau bukan gua, gak bakalan begini, Pak lalu. Semuanya Allah punya urusan, betul? Betul? Khurujun nafsi ala nafsi, orang yang telah keluar sifat akunya di dalam dirinya. Nah, termasuk malam ini nih, saya dan kita semuanya bisa kumpul, ini bukan karena lantaran panitia. Maaf, ini bukan karena lantaran tahun baru. Lalu bagaimana? Ini semuanya adalah kerja perbuatan Allah. Kalau Allah nggak berikan hidayah kepada kita, jangan diam jauh. Yang dekat saya yakin nggak bakalan duduk di masjid seperti ini. Benar? Benar? Begitulah orang yang punya sifat takwa, orang yang selalu menyandarkan semua keberhasilannya, kesuksesannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sadar betul bahwa dia berada di dalam la haula wala quwata illa billah. Saya tidak punya daya dan kekuatan, semuanya adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Orang takwa punya sifat tawaduk, rendah diri. Orang rendah diri itu bukan kalau ada orang nunduk aja, bukan.
Saya pernah ceramah di Jawa. Saya sedang ceramah, ada orang lewat nunduk aja. Saya perhatikan apa jauh banget. Ternyata bukan tawadu, emang bongkok. Emang bongkok. Jadi tawadu itu adalah orang yang telah membuang sifat akunya di dalam dirinya. Nah, tahun baru inilah, kalau kita masih punya sifat aku, masih egoistis, ayo kita buang jauh-jauh. Ini pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang takwa itu punya sifat qanaah. Apa sifat qanaah itu? Sukutul qalbi anil ma'lufat. Orang yang mempunyai hati yang tenang tatkala serba kagak ada. Kira-kira bisa nggak kita? Beras habis, duit kagak gablek, bini ngomel, punya anak 12 mencret semua. Tapi hati kita bisa tenang. Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak? Orang yang takwa kepada Allah harus bisa. Harus bisa. Tenang hatinya. Sukutul qalbi indal ma'lumat. Hatinya tenang tatkala semuanya serba kagak ada. Ini dicontohkan Rasul, Bapak, Saudara. Rasulullah tatkala mimpin sholat subuh, selesai assalamualaikum, langsung beliau pergi. Sahabat bingung, Rasul kok nggak biasanya? Habis sholat langsung pergi, nggak wiridan. Nggak lama kemudian Rasul balik lagi. Ada sahabat memberanikan diri bertanya, ya Rasul, kenapa penjenengan selesai sholat nggak wiridan, langsung berangkat pulang? Rasul nyengir. Kata Nabi begini, tatkala saya tahiyat, saya ingat di bawah tikar ada duit 2 dirham yang belum sempat saya sedekahkan. Nah, sekarang aman dah tuh. Duit udah kagak ada, udah saya sedekahin, udah kagak belum duit, ayo kita wiridan yang tenang. Itu contoh. Nabi kalau nggak punya apa-apa tenang. Beda dengan kita kagak punya apa-apa, berapa grup? Benar. Makanya dulu tatkala ada amil di kampung, waktu saya mondok, beberapa kali ngurus jenazah saya sempat bingung. Amil selalu baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Setiap ngurus jenazah, mandiin segala macam selalu baca itu. Pikiran saya jalan. Ini apa maksudnya ya? Ayat ini kok dibaca buat ngurus jenazah? Akhirnya saya memberanikan diri, Pak Amir, mohon maaf. Pak Amir kok setiap ngurus jenazah kok selalu baca ayat itu? Apa sih maksudnya? Amir jawabannya nggak pakai ilmiah, langsung spontan. Biar mayitnya tenang. Pikiran saya jalan. Perasaan saya dari dulu nyaksiin mayit orang yang meninggal semuanya tenang, gak ada yang gerabak-gerubuk. Dimandiin tenang, dicolok hidungnya juga tenang, digotong tenang, nggak ada mayit yang gerabak-gerubuk. Berarti ini ayat bukan untuk mayit. Betul enggak? Betul enggak? Untuk siapa? Orang yang hidup. Ya ayyuhalladzina amanu apa ini? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, wahai jiwa yang tenang. Siapa orang yang jiwanya tenang? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.